Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, saya Herlina Pramudianti, CGB Angkatan 7 dari Kabupaten Magelang. Pada kesempatan kali ini saya akan melakukan kegiatan praktik coaching supervisi akademik bersama rekan saya Ibu Siti Harimatul SPD. Pada kesempatan kali ini saya akan melakukan kegiatan perdana dari tahapan supervisi akademik, yaitu praobservasi. Berikut ini merupakan kegiatan praobservasi saya. Selamat pagi Bu Rima. Selamat pagi Bu Rima. Apa kabar hari ini? Alhamdulillah sehat. Mohon maaf sudah mengganggu waktu jenengan hari ini. Ini ada jam mengajar hari ini? Kebetulan hari ini free. Ini untuk jam ini ya, untuk pagi ini free ya. Jadi ini saya mau berbicara sedikit dengan jenengan. Jadi begini Bu Rima, saya akan melakukan kegiatan supervisi akademik nanti di kelas jenengan. Nah, yang akan saya lakukan hari ini adalah kegiatan praobservasi sebelum jenengan besok melakukan kegiatan mengajar di kelas. Jadi seperti apa yang saya sampaikan kemarin, saya akan melakukan kegiatan supervisi akademik di kelas Bu Rima. Kira-kira jenengan bisa menyempatkan waktunya untuk saya melakukan supervisi akademik? Mungkin besok bisa. Besok. Jadi nanti akan kita lakukan di hari Rabu tanggal 24 Mei 2023 Bu Rima. Jam keberapa? Jam pertama saja. Jam pertama. Jadi besok pagi sudah siap ya? Ya, insya Allah siap. Begini Bu Rima, jadi supervisi akademik ini bertujuan untuk membantu jenengan untuk mengembangkan atau meningkatkan potensi jenengan dalam kemampuan mengajar atau kaitannya dengan kompetensi mengajar. Nanti di sini jangan silakan bercerita, kita ngobrol-ngobrol santai saja, gitu ya. Nah, kegiatan praobservasi ini saya lakukan untuk melihat nanti bagaimana kesiapan panjenengan dalam melaksanakan pembelajaran besok yang akan kita lakukan di tahap observasi besok dulu. Ya. Jadi dari obrolan kita kali ini, kira-kira nanti apa yang ingin jenengan harapkan? Yang pasti semoga obrolan kita nanti bermanfaat bagi saya, bagi Bu Lina juga. Kemudian semoga nanti kita bisa bertukar pikiran, sharing tentang masalah-masalah yang ada di dalam kelas mungkin, atau tentang strategi-strategi pembelajaran yang bisa saya terapkan ketika di kelas. Jadi nanti yang Bu Rima harapkan adalah kita bisa saling bertukar pikiran, berbagi pengalaman. Kemudian harapannya nanti saya bisa membantu jenengan terkait dengan permasalahan yang jenengan hadapi di kelas, yaitu bagaimana nanti cara mengajar atau strategi mengajar yang jenengan lakukan. Baik, kalau begitu Bu Rima, untuk mata pelajaran apa yang mau besok yang mau diajarkan ke anak-anak? Besok itu materinya tematik, ya. Itu tema 8, subtema ke-3. Kemudian materi yang muatan pelajaran yang mau saya ambil yaitu muatan PPKN tentang aturan keselamatan mengendarai sepeda motor. Jadi mata pelajarannya yaitu tema 8, subtema 3, muatannya PPKN mengenai aturan keselamatan mengendarai sepeda motor. Baiklah Bu Rima, tujuan pembelajaran dari materi yang akan jenengan besok sampaikan ke anak-anak apa nih? Tujuan pembelajarannya yaitu diharapkan siswa dapat menjelaskan aturan keselamatan mengendarai sepeda motor. Jadi siswa dapat menjelaskan aturan keselamatan mengendarai sepeda motor. Nah, tadi tujuan sudah disampaikan ya. Terkait dengan persiapan, apa saja yang sudah dilakukan jenengan untuk kegiatan observasi besok? Untuk persiapan yang sudah saya lakukan, yang pertama saya sudah menyiapkan RPP serta perangkat-perangkatnya, ada evaluasi, ada LKPP juga, terus lembar penilaian. Untuk medianya ada tidak? Untuk media alhamdulillah sudah saya siapkan. Medianya berupa apa? Medianya kita masih menggunakan gambar. Baru sebatas gambar, tapi sudah bisa untuk anak-anak paham ya untuk kegiatan pembelajaran besok
terkait dengan materi. Mungkin di lain waktu ada media yang ingin dikembangkan lagi? Ya, di lain waktu insya Allah saya akan mengembangkan media berupa video, bisa juga PowerPoint dan lain sebagainya. Untuk pertemuan besok baru sebatas gambar. Baru gambar ya, tapi itu nanti sudah bisa untuk menyampaikan ke anak mengenai tujuan pembelajaran yang ingin jenengan capai ya. Jadi sudah sangat lengkap sekali ya, tadi RPP sudah ada, KPD sudah, medianya juga sudah ada, sampai dengan evaluasi sudah disiapkan ya Bu Rima ya. Nah kemudian kira-kira ada kesulitan nggak dalam penyampaian besok itu terkait dengan tadi media atau yang lainnya? Menurut jenengan? Menurut saya itu insya Allah tidak akan mengalami kesulitan. Harapannya seperti itu ya. Ya. Oke baiklah kalau begitu. Nah kira-kira kompetensi apa yang ingin jenengan kembangkan atau capai dalam pembelajaran besok? Untuk kompetensi yang ingin saya kembangkan itu kan di kelas saya masih banyak siswa yang malu-malu. Kalau siswa yang dalam ya. Pembelajaran ya, kecuali kalau di luar kelas, wah mereka bisa berteriak semua mereka. Ya, beda ya Bu ya ketika anak itu di kelas dan di luar kelas. Iya, apalagi pas pembelajaran. Ya, sebenarnya anak itu berpotensi. Sebenarnya punya rasa percaya diri. Tapi ketika di kelas itu kenapa rasa percaya dirinya itu kok tidak muncul? Ya, jadi kemampuan yang ingin saya kembangkan itu yang pertama kepercayaan diri siswa, kemudian kerjasama antar siswa, kemudian yang selanjutnya juga kreativitas siswa juga, kemudian siswa dan keaktifan. Ya, jadi kompetensi yang ingin jenengan kembangkan tadi meliputi rasa percaya diri, kerjasama, kreativitas dan keaktifan siswa. Jadi karena berlatar belakang masih banyak anak yang malu-malu ketika pembelajaran di kelasnya. Ya, apalagi ketika mereka diminta untuk mengutarakan pendapat, mereka masih malu-malu, apalagi suaranya masih. Jadi itu yang ingin jenengan kembangkan. Ya, kalau di luar pembelajaran lah mereka bisa teriak sama mereka. Memang seperti itu Bu, itu terjadi juga di siswa saya. Nah, kemudian tadi yang dari kompetensi yang ingin jenengan kembangkan, tentunya jenengan punya strategi untuk mencapai semua itu. Nah, coba diceritakan strateginya apa saja Bu Rima? Dari tadi kemampuan yang ingin saya kembangkan kan ada bermacam-macam. Saya mengambil strategi yaitu dengan berdiskusi kelompok. Dengan diskusi kelompok. Kemudian nanti ketika membentuk kelompok itu saya akan membentuk kelompok yang heterogen. Jadi tidak melulu siswa laki-laki dengan laki-laki, perempuan dengan perempuan, kita campur. Kemudian siswa yang pintar dengan yang masih kurang itu juga kita campur. Diharapkan nanti siswa yang sudah mampu itu bisa mengajari siswa yang belum mampu. Jadi strateginya yaitu yang untuk diskusi kelompok dengan anggota yang heterogen. Heterogen di sini meliputi jenis kelamin, kemudian kemampuan belajar. Luar biasa sekali Bu Rima. Mungkin ada strategi yang lain? Strategi yang lain saya kemarin kan kita sudah kita sudah sharing-sharing tentang pembelajaran berdiferensiasi. Jadi saya mencoba untuk menerapkan pembelajaran itu di kelas. Jadi tadi di RPP-nya sudah disusun ini ya, sudah menerapkan pembelajaran berdiferensiasi. Ya meskipun kita masih belajar, saya mencoba untuk membuatnya. Luar biasa, bisa diceritakan bagaimana penerapannya diferensiasinya di RPP-nya? Penerapan pembelajaran berdiferensiasi nanti kita akan yang pertama tentu saja ceramah itu untuk siswa dengan kemampuan auditori kemudian yang selanjutnya dengan media gambar tadi untuk siswa dengan kemampuan visual bisa kemampuan visual sama auditori juga. Kemudian untuk yang kinestetik itu mungkin kita bisa kita coba kembangkan di pertemuan yang selanjutnya. Jadi sementara kita pakai seperti yang tadi sudah saya jelaskan, kita pakai media gambar dulu, kemudian lain waktu kita bisa menggunakan media yang lain yang bisa menunjang kemampuan belajar
visual, auditori, dan juga kinestetik seperti itu. Luar biasa sekali Bu, 5 strategi-strategi yang menjadikan akan gunakan dalam kegiatan observasi besok ya. Iya. Tadi ada diskusi kelompok, kemudian pembelajaran berdiferensiasi dan memetakan sesuai dengan kemampuan minat belajar visual yang meliputi auditori, visual. Untuk besok baru 2 itu ya. Iya. Kinestetiknya mungkin akan dilaksanakan selanjutnya. Saya sudah tidak sabar ini untuk mengamati melakukan observasi di kelas jenengan. Baiklah, kalau begitu Bu Rima, saya kira kegiatan observasi saya cukupkan sampai sekian. Harapan saya mudah-mudahan besok kegiatan observasinya berjalan dengan lancar. Ya, amin. Dan kita ketemu lagi besok pagi. Semoga jenengan selalu dalam keadaan sehat. Amin. Semoga kegiatan besok lancar dan sesuai dengan apa yang kita harapkan. Amin. Ya. Kalau jangan mau kembali ke kelas, terima kasih atas waktunya. Ya, selamat pagi, terima kasih ya. Semuanya
Selamat siang Bu Rima. Apa kabar Bu Rima hari ini? Alhamdulillah. Bu Rima, pada kesempatan kali ini mohon maaf saya menyampaikan. Jadi kemarin kita sudah melakukan rangkaian kegiatan ekspedisi akademik, yaitu dari kegiatan observasi, kemudian kegiatan observasi yaitu kemarin yang melakukan kegiatan praktik pembelajaran, dan hari ini saya akan melakukan kegiatan pasca observasi masih di kegiatan supervisi akademik. Kira-kira jenengan sudah siap untuk kita melakukan perbincangan pada kesempatan kali ini? Insya Allah sudah siap. Terima kasih Bu Rima. Jadi tujuan dari kegiatan pasca observasi ini adalah untuk mengevaluasi kegiatan observasi yang kemarin dilakukan pada saat dengan melakukan praktik kegiatan mengajar pada esok hari kemarin ya Bu Rima. Nah, ini ada beberapa yang ingin saya tanyakan Bu Rima. Yang pertama, kan jenengan sudah mengajar ya, mengajar bagus sekali Bu Rima. Nah, menurut jenengan ada kegiatan mengajar kemarin, jenengan sudah melakukan kegiatan sesuai dengan RPP yang jenengan susun atau belum? Baik, terima kasih Bu Rima. Kalau menurut saya sudah melaksanakan praktik mengajar sesuai dengan RPP yang dibuat, mulai dari tujuan pembelajaran, terus kegiatan intinya, terus dari penutup, media, evaluasi, dan lain sebagainya. Sudah sesuai dengan apa yang saya tuliskan pada RPP. Jadi bagus ya Bu Rima, jenengan kemarin sudah melakukan tahapan pembelajaran sesuai dengan langkah-langkah yang dari RPP yang jenengan susun, yaitu dari tahapan dari tujuan pembelajaran, kemudian kegiatan inti, kemudian media pembelajaran yang dilaksanakan, sampai dengan evaluasinya ya Bu Rima. Nah, menurut jenengan kemarin kan jenengan sudah menyampaikan ya, kita sudah sepakat untuk jenengan diobservasi atau ada area pengembangan yang ingin jenengan kembangkan pada saat jenengan diobservasi kemarin, yaitu pada bagian pengembangan inovasi belajar dan strateginya, yaitu yang meliputi kemarin itu untuk media belajarnya jenengan sudah menggunakan apa itu kemarin, media gambar, kemudian dari strateginya itu meliputi metodenya, kemarin itu jenengan menggunakan metode diskusi, kemudian Ini medianya modelnya modelnya pembelajaran berdiferensiasi. oh iya, dengan mengimplementasikan pembelajaran berdiferensi. Nah, menurut jenengan apa yang sudah jenengan lakukan kaitannya dengan strategi dan inovasi pengembangan tadi, adakah kekurangan dan kelebihannya? Mungkin kalau kelebihannya, jadi karena kita pakai menggunakan metode diskusi kelompok, jadi siswa itu bisa mengungkapkan pendapatnya. Kemudian siswa juga bisa lebih aktif, meskipun masih ada beberapa yang harus diayu-ayuin biar agar anak itu bisa mengutarakan pendapatnya. Kemudian untuk kelemahannya itu kita masih kayak masih ngambang untuk menerapkan pembelajaran berdiferensiasi seperti itu. Jadi kita masih butuh belajar banyak tentang pembelajaran berdiferensiasi seperti itu. Jadi tadi mengenai kelebihannya dengan pembelajaran diskusi kelompok itu anak sudah bisa untuk mengungkapkan pendapat ya Bu Rima ya. Mereka sudah kelihatan aktif, terus sudah bisa aktif, kreatif, kemudian sudah bisa bekerja sama atau belum Bu Rima? Kalau kemarin yang saya lihat dari pembelajaran itu masih ada beberapa anak yang belum mampu untuk bekerja sama. Jadi hanya sekedar istilahnya kalau dulu kami kuliah itu gandul. Jadi cuma ikut-ikutan gitu aja. Tapi hampir setengah lebih itu siswa sudah bisa bekerja sama untuk menyelesaikan masalah yang kami berikan. Jadi menurut jenengan dalam diskusi kelompok itu
anak sudah mampu bekerja sama separuhnya ya, Iya. tapi separuhnya itu masih ikut-ikutan kemudian. Nah, mungkin langkah selanjutnya dengan agar anak tadi itu untuk mungkin kegiatan pembelajaran selanjutnya dalam bentuk diskusi kelompok anak tersebut bisa kerjasama itu menurut panjenengan bagaimana? Mungkin kita bisa terus memotivasi siswa belajar bareng seperti itu. Ya, Lebih dimotivasi aja sih. bagus ya Prima, jadi nanti lebih memotivasi anak agar bisa bekerjasama dan anak percaya diri dan tidak malu-malu ketika Iya. menyampaikan pendapatnya dalam kelompoknya gitu ya. Nah, ini tadi bicara mengenai metode dan model ya tentang pembelajaran yang berkaitan dengan pembelajaran berinteraksi, tapi jangan masih merasa ngambang. Nah, itu pada bagian mana dulu? Kami merasa aman ketika menerapkannya di pembelajaran. Mungkin ketika kita membuat RPT-nya bisa laporkan. Tapi ketika kita praktekkan, kita kok kayak masih ngambang ini benar kayak gini aku juga seperti itu. Jadi sebenarnya di RPP sudah disusun secara berurutan pada bagian mana untuk berdiferensiasinya. Namun ketika pelaksanaannya di kelas pada saat pembelajaran itu masih mengalami kebingungan. Nah, dari kebingungan yang jenengan alami, ini menurut jenengan langkah selanjutnya agar nanti ketika jenengan melakukan pembelajaran lagi itu jenengan tidak melakukan kebingungan, jenengan bisa melakukan berdiferensiasi sesuai dengan rencana pembelajaran yang jenengan susun. Itu langkah selanjutnya apa yang akan jenengan lakukan? Kita lebih belajar lagi ya, tentang apa sih pembelajaran berdiferensiasi, bagaimana sih cara menerapkannya ketika di dalam pembelajaran. Jadi kita bisa sharing-sharing, ada kan yang sudah menerapkan apa itu kurikulum berbeda. Jadi kita bisa sharing-sharing tentang strategi pembelajaran berdiferensiasi. Bisa juga kita googling, searching di internet itu tentang pembelajaran berdiferensiasi. Yang akan jenengan lakukan nanti adalah belajar dengan siswa yang sudah menerapkan kurikulum Merdeka ya. Iya. Kurikulum Merdeka pembelajaran diferensiasi itu merupakan paradigma baru ya. Iya. Harus diimplementasikan dalam kurikulum tersebut. Kemudian langkah selanjutnya adalah belajar melalui internet ya, dengan Iya. dari Google. Mungkin ada langkah lain yang dilakukan selain itu? Ya, bisa juga kita sharing-sharing dengan guru yang lain. Bisa juga itu kita belajar lewat platform Merdeka Mengajar. Sekarang ya, Karena kan sudah difasilitasi oleh pemerintah juga. Cuman kadang kita karena harus belajar mandiri, kadang kita besok aja males besok aja seperti itu. Jadi kita masih males-malesan untuk belajar. Padahal ketika kita menerapkan pembelajaran berdiferensiasi, mencoba menerapkan pembelajaran berdiferensiasi, ternyata platform itu sedikit banyak membantu kita untuk mengetahui apa sih pembelajaran berdiferensiasi. kita selain sharing dengan teman yang sudah melakukan pembelajaran berdiferensiasi, dengan juga akan ini ya belajar melalui platform Merdeka Mengajar. Tapi permasalahannya kalau belajar mandiri itu masih malas-malasan. Iya. Supaya besok jenengan tidak malas-malasan, itu apa yang akan jenengan lakukan? Mungkin kita Kan ada strategi punya sendiri. apa ya namanya to-do list lah untuk Oh, kita iya, catatan gitu ya. catatan. Besok harus ini minimal belajar ini. Target ya, Besok, targetnya. kita harus Iya. membuat target Ya, dulu. bagus sekali. Itu ini juga untuk masukan saya juga ini, karena kita sama-sama baru belajar tentang pembelajaran berdiferensiasi yang bisa kita dapatkan dari platform Merdeka Mengajar gitu ya. Jadi pemerintah sudah memfasilitasi kita, hanya saja karena Kita malas. iya, kita malas. Bagus sekali ya. Nah, dari rencana yang tadi dengan utarakan, kira-kira dengan akan melakukan apa itu? Semoga kemalasan yang ada pada diri saya sendiri itu bisa kita apa ya, kita lawan lah. Jadi kita akan memulai inovasi tadi,
Iya. Mari kita motivasi teman-teman agar mari ayo kita belajar bareng-bareng. Biasanya kalau belajar mandiri sendiri itu kadang kita juga kebingungan, tapi kalau kita belajar bareng terus membaca bareng-bareng sama teman, ini maksudnya gimana ya? Oh ini apa ya? Bisa bertukar pikiran terus apa bisa yang kita belum memotivasi tahu gitu ya, karena sesuatu yang baru kalau hanya kita pelajari sendiri, oh itu ini artinya, nah kita perlu bertanya. Sementara kalau sendiri itu juga masih terbatas ya, terbatas ya. Jadi dari rencana yang sudah tadi jenengan sampaikan yang berlima tadi jenengan kan menyampaikan ke saya untuk mempelajari mengenai pembelajaran diferensiasi, jenengan akan melakukan dan sharing dengan teman-teman yang sudah lebih dahulu melakukan mengimplementasikan pembelajaran diferensiasi yang sudah melaksanakan kurikulum merdeka, kemudian sharing dengan teman-teman yang lain termasuk saya juga, kemudian belajar dari internet, kemudian belajar melalui platform Merdeka Mengajar. Nah, kira-kira dari rencana yang jenengan sampaikan tadi, ada yang akan membantu jenengan untuk melakukan rencana tadi, atau siapa sekiranya yang bisa mendukung jenengan untuk melakukan rencana tadi? Mungkin kami butuh dukungan yang sama tentu saja dari teman-teman. Kemudian yang kedua dari rekan-rekan guru, apalagi di sini ada calon guru penggerak, mungkin kita bisa apa ya, saling mendukung lah seperti itu. Jadi dukungan yang diperlukan pertama saya jadi kepala sekolah ya, peran kepala sekolah itu sangat penting ya, terutama untuk sebagai motivasi kita. Kalau kita tidak dimotivasi itu ya tidak tergerak mau melangkah itu seperti apa. Jadi perlu motivator itu. Kadang kita punya niat tapi Ya, kurang ada motivasi. bisa aja. Jadi kepala sekolah aja santai-santai ya sudah biasa saja. Nah, itu sangat penting ya. Kemudian yang kedua jawab betul ya. Kalau teman-teman itu semangat, saling semangat memotivasi, kita belajarnya juga jadi semangat. Kemudian ya tadi jenengan menyampaikan saya sebagai CGP di sini ya. Insya Allah saya akan berusaha semaksimal mungkin untuk membantu rekan-rekan di sini untuk belajar atau membagikan ilmu yang sudah saya punya, terutama mengenai pembelajaran diferensiasi. Terima sudah sekali yang saya sampaikan. Nah, Terima sudah menyampaikan apa yang sudah dilakukan dengan rencanakan kedepannya, kemudian kapan waktunya, terus bagaimana kita memotivasi diri ini untuk terus tetap belajar agar kita demi perbaikan terhadap perbaikan di maupun pembelajaran di kelas. Nah, sekarang coba ceritakan perasaan jenengan setelah kita melakukan percakapan pasca observasi ini. Perasaan saya ya senang sekali, yang pertama kita bisa bertukar pikiran juga. Kemudian saya bisa tahu kelemahan saya ketika dalam pembelajaran. Oh ternyata saya belum cukup menguasai tentang pembelajaran berdiferensiasi. Jadi mungkin lain kali kita bisa sharing-sharing. Tidak lain kali sih, mungkin setelah ini ya kita bisa sharing-sharing. Minimal ya setiap hari ada pembahasan yang bisa kita bicarakan seperti itu. Misalnya hari ini, oh ternyata di setelah saya ada masalah ini, yuk kita selesaikan bareng-bareng seperti itu. Mungkin besok kan masalahnya berbeda lagi. Nah, seperti itu bisa kita sharing-sharing, kita cari alternatif penyelesaian. Biasa sekali ya, ternyata percakapan kali ini membawa manfaat yang begitu besar bagi jenengan dan juga saya. Mudah-mudahan setelah ini kita dapat langsung mengeksekusi apa yang harus kita lakukan Ya, harus kita eksekusi. dan mudah-mudahan saya juga bisa membantu apa yang jenengan alami di kelas ya. Harapannya kita bisa saling membantu juga. Karena kan masalah tiap kelas kan juga berbeda-beda. Jadi mungkin saya bisa membantu menyelesaikan permasalahan kita sendiri, Bulina bisa membantu saya menyelesaikan permasalahan di kelas saya, atau kita bisa berkolaborasi menyelesaikan permasalahan yang ada di kelas kita atau kelas teman-teman yang lain. Betul sekali, memang kolaborasi itu sangat penting ya untuk kemajuan perkembangan bagaimana kita itu melaksanakan pembelajaran dan masalah-masalah lainnya kita dapat
cukup nggih Bu Rima nggih. Nah ini saya ingin mohon pendapatnya dari Bu Rimi ini mengenai praktik coaching pasca observasi yang sudah saya lakukan di dunia. Untuk Bu Rimi. Ya, terima kasih atas waktunya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Kita selaku kebijakan menuju kabupaten Tegal yang sedang melakukan acara coaching yang banyak coaching sebagai coaching tercoba. Saya rasa untuk Mbak Lina coach bagus dari awal tujuan dari pasca observasi lalu masuk ke coachingnya ini juga bagus dan juga nanti dengan rekan-rekan kepala sekolah, karena kalau belajar di sini kan semua guyup rukun dan sarananya memadai untuk mengeksplor segala pengalaman yang ada baik dari platform pendidikan belajar maupun dari terus dari sesi menurut juga sudah terus ditanyakan mau eksekusi kapan itu adalah hal yang penting karena kalau tidak seperti itu nanti coach ya tidak tahu mau kapan seperti itu dan setelah mungkin beberapa waktu ditagih tenang kasih tahu kayak gitu apakah sudah benar-benar dipelajari sudah paham belum Ya Bu Rimi, terima kasih untuk masukannya terhadap praktek coaching seperti siapa yang tentu saja saya lakukan berdasarkan saya mudah-mudahan apa yang jenengan sampaikan tadi bisa menjadi perbaikan atas kekurangan yang sudah saya lakukan. Kemudian tadi apa yang sudah saya lakukan dengan baik tetap bisa saya pertahankan. Gitu. Bu Rimi, terima kasih. Demikian kegiatan tahapan pasca observasi dari kegiatan supervisi akademik yang saya lakukan pada kesempatan kali ini. Saya akhiri. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam.